Assalamualaikum sahabat Ruby. Kali ini kita akan mereview salah satu buku bacaan yang berjudul Kumpulan Dongeng Si Kancil. Nah, di sini bukunya ditulis oleh M.B. Rahimsyah AR. Nah, tahun diterbitkannya tahun 2013. Nama penerbitnya Lingkar Media. Jumlah halamannya ini ada 128 halaman. Harga buku ini jika kita mencarinya di online itu sekitar 8 ribuan ya, 8 ribu ke atas. Nomor ISBN-nya di sini 9786023650095. Di sini ada sinopsisnya, yaitu kumpulan dongeng si kancil, cerita binatang cerdik dan lucu. Siapa yang tidak tahu cerita si kancil? Pasti kita semua pernah mendengar ceritanya. Dia itu hewan yang mungil tapi cerdik akalnya. Begitu banyak rintangan, gangguan, dan ancaman yang dialaminya, dia sanggup melewatinya. Dengan akal cerdiknya, hewan buas apapun yang mampu taklukkan, seperti harimau, babi hutan, buaya, ular, dan binatang pemangsa lainnya. Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini, agar kita bisa belajar dari pengalaman hidup. Kita lihat apa aja ya daftar isinya. Nah, di sini ada mencuri timun, menipu para buaya, sabuk Nabi Sulaiman, gong ajaib, kancil mengalahkan harimau, babi yang sombong, kancil dikalahkan siput, gajah yang baik hati, kancil menipu kera, hakim yang cerdik, si kancil dan beruang, kancil dan burung puyuh, lolos dari jebakan, tertipu lagi, kuda yang malang, harimau berburu kepada kucing, harimau yang tak tahu diri, kancil tertangkap penduduk, dan juga yang terakhir nih, pangeran kodok. Nah, dari buku ini setelah saya baca, ada satu judul di sini yang saya sukai yaitu babi yang sombong. Kenapa saya menyukai cerita babi yang sombong? Karena di sini tidak terlalu banyak adegan yang menurut saya harus disensor ya, karena ini buku diperuntukkan untuk anak. Jadi menurut saya di bagian babi yang sombong ini banyak sekali mengajarkan atau memberikan pesan moral supaya anak itu tidak sombong ya, mengajarkan untuk tidak sombong, kemudian membuktikan juga bahwa kesombongan itu bisa dipatahkan. Jadi kita harus sesekali memberikan pelajaran kepada hewan yang sombong itu bahwa kesombongannya itu tidak selamanya dia milikin. Ada waktu di mana orang lain bisa lebih baik daripada dia, dan kita harus saling menghargai bahwa tidak semuanya bisa kita sombongkan. Dan tokoh dari buku ini yang saya sukai tentunya si kancil. Karena benar tadi dari sinopsisnya bahwa si kancil ini hewan yang cerdik. Dari cerita-cerita yang ada di sini, hampir keseluruhannya kancil itu berperan sebagai orang yang cerdik, hakim yang bijak, dan semua hewan menyukai kancil. Ya, meskipun terkadang kancil mencuri timun atau jahil kepada para hewan lain, tapi ada banyak sisi lainnya di mana kancil menolong temannya yang kesusahan dan juga memberikan keadilan kepada temannya yang sedang diserang oleh hewan lain. Dalam buku ini juga banyak memberikan pesan moral seperti jangan berbohong, jangan mencuri, jangan menipu, kita harus bekerja sama. Setiap perbuatan itu pasti ada balasannya.
tidak boleh ingkar janji, tidak boleh sombong, harus saling tolong menolong, dan yang pastinya harus terus berbuat baik. Teknik penulisan dalam buku ini juga menurut saya itu sudah cukup untuk bisa diperdengarkan kepada anak-anak. Buku kumpulan dongeng si kancil ini diperuntukkan untuk anak kecil, anak-anak, tapi untuk dewasa juga bisa ya, jadi ini bisa untuk umum juga dibacanya. Namun untuk spesifiknya menurut saya ini sih untuk anak kecil, tapi menurut saya langkah baiknya buku ini dibacakan oleh orang tua kepada anaknya dengan bijak, jadi tidak serta-merta langsung anaknya membaca buku ini. Mungkin bagus juga, hanya saja menurut saya di sini ada beberapa kekurangan dari buku ini, yaitu terdapat satu cerita yang menurut saya itu terlalu berbahaya jika dibaca oleh anak. Nah itu kenapa? Karena di salah satu judulnya, di salah satu cerita ini ada yang seperti balas dendam karena berujung pada kematian. Menurut saya itu terlalu berlebihan kalau untuk dibacakan kepada anak kecil. Kemudian ada beberapa kata juga yang kurang pas untuk dibacakan kepada anak-anak, seperti kata bodoh dan jelek untuk mengejek kepada temannya, karena bisa diganti dengan kata yang lain yang lebih baik daripada bodoh dan jelek. Kemudian ada juga beberapa adegan kasar seperti menendang, menggigit, memukul. Nah menurut saya itu harus dibacakan atau disampaikan oleh orang tua dengan mengganti kalimatnya. Jadi sebisa mungkin sebelum menceritakan beberapa cerita yang ada dalam buku ini, sebaiknya orang tua membaca terlebih dahulu cerita yang akan disampaikan kepada anak. Apakah sudah plek bisa langsung dikasihkan ke anak, dibacakan kepada anak, atau ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang harus kita ganti supaya anak bisa dengan mudah menerimanya dan tidak ada kesalahpahaman dalam menafsirkan sebuah kalimat yang itu menunjukkan kekesalan, kejengkelan, mengejek, atau seperti yang balas dendam tadi. Itu sebaiknya saya hindarin. Nah, di sini tuh judul yang saya maksud, yang kurang saya sukai dari buku ini yaitu pada poin 12 di sini, kancil dan burung puyuh. Karena ya di sini ada terdapat seperti ketidaksukaan mereka terhadap salah seorang laki-laki yang sedikit tua, ya parubaya mungkin itu yang kurang mereka sukain. Nah, mereka mencoba untuk berembuk sehingga membalaskan dendam karena ketidaksukaan mereka terhadap lelaki itu. Nah, namanya Pak Congkak di sini, sampai mengakibatkan kematian. Yang menurut saya itu terlalu berlebihan jika harus diceritakan kepada anak ataupun anak membacanya sendiri. Jadi sebisa mungkin sebelum orang tua memberikan bacaan atau membacakan cerita kepada anak, lebih baik atau alangkah baiknya kita mau filter dulu apakah bacaan itu baik untuk anak atau tidak. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam review kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.